Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cak Wahid dan masih tentang dalam dunia usaha, yakni ngompor-ngomporin agar punya keberanian untuk berwirausaha ya. Kali ini saya akan berbicara tentang seberapa banyak sih modal yang diperlukan, modal awal maksud saya. Modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha dan apakah tempat itu harus punya sendiri atau nyewa atau bagaimana gitu ya. Tentu yang saya maksud adalah bukan untuk online ya, kalau online banyak yang gratis ya. Begini, hal ini saya anggap penting ya, karena begini ya, dalam dunia usaha banyak orang yang mengubur keinginannya untuk berwirausaha itu bukan karena apa-apa, tapi dikarenakan mereka terbentur oleh modal dan tempat usaha. Itulah mengapa saya berharap berharap ingin ngomongin ini agar kita itu punya keberanian ngono lho untuk berusaha. Saya akan menjawab persoalan ini dengan sebuah analogi atau gambaran yang kemudian kita akan apa itu, mengambil mengambil pelajaran dari analogi tersebut. Misalnya begini, misalnya saya berwirausaha berjualan sandal sepatu untuk anak kecil ya, balita gitu loh, di atas sebuah meja yang lebarnya 1 kali 1 meter di pinggir jalan, kaki limaan lah. Kira-kira tentu yang saya perlu modalkan kan nggak banyak kan, misalnya paling 1 juta gitu kan, 1 juta cukup lah untuk beberapa model maksudnya. Ini kalau misalnya Tuhan menghendaki saya kaya dari usaha ini ya, misalnya ini ya, atau kalau misalnya Anda ateis bolehlah Anda mengatakan misalnya saya hoki dari usaha ini, atau kalau Anda terpelajar terus mengatakan kalau manajemen saya bagus dalam berwirausaha ini atau terserah lah. Saya lebih senang mengatakan ya, kalau sampai Tuhan menghendaki saya berhasil dari usaha ini. Ini yang akan terjadi seperti ini. Saya jualan ini laris lah, terus modal bertambah. Tentu saya kulaannya semakin banyak, variannya makin banyak, terus modelnya semakin banyak. Sehingga 1 kali 1 meter meja saya itu tentu tidak akan mencukupi lagi untuk dagangan saya. Tentu saya akan melebarkan kan, jadi 2 kali 2 meter misalnya, 3 kali 3 meter dan seterusnya. Nah. Dan semakin laris karena kita seperti tahu ya, kaki lima itu kan kita dibatasi oleh tempat yang lain, di sini dibatasi oleh tempat yang lain. Ya udah kita beli aja tempat kita itu. Biasanya begini, kalau misalnya tetangga kita itu laris, dia nggak akan pernah mau beli, mau menjual. Cuman kalau misalnya sedengan aja gitu ya, nggak perlu sepi-sepi banget, sedengan aja. Kita tawar coba, 5 juta biasanya dia nggak bakal mau kalau 5 juta. Karena mungkin ya kalau sekedar laku saja 5 juta bagi dia ngapain, walaupun dia sebenarnya gratis loh dapatnya itu. Tapi lah ngapain, buat sendiri aja. Ngapain buat jual gitu. Cuman kalau memang saya itu butuh tempat dan saya dapat uang, dapat hasil dari ini ya, saya tawar aja, coba tawar aja 30 juta. Saya yakin dikasihkan. Maka setelah itu saya memperlebar usaha saya itu kan, yang asalnya jual sepatu sandal untuk wanita menjadi sepatu sandal untuk anak muda atau orang dewasa. Seperti itulah. Setelah karena putarannya cepat, tentu pikiran saya berkembang toh. Saya inginlah nambah usaha atau buka cabang. Karena memang kaki lima itu ribet toh bongkar pasang, saya memilih untuk membeli tempat dan saya yang permanen lah gitu ya. Saya nyuruh orang nunggu, saya bagilah dagangan saya isi seperti saya terus kemarin jalan. Karena jalan nambah satu outlet lagi, satu outlet lagi dan seterusnya. Kemudian setelah ya lumayan kaya lah, udah punya beberapa outlet kan. Ada sawah dijual, saya uruk lah. Saya jual, saya kaplingkan 12 kali 6 tak sekian, jadi sekian. Dan selanjutnya. Itu kalau saya ditakdirkan oleh Tuhan, saya bisa jadi kaya dari usaha ini. Tapi ada yang kelas menengah. Kelas menengah itu gini ya. Saya jual 1 kali 1 meter. Di meja 1 kali 1 meter. Iya dibuat makan cukup lah. Untuk anak istri cukup. Nanti kalau waktu anak-anak lagi bayar banyak, itu dagangannya berkurang. Nanti kalau nggak seberapa bayar, menyurut biasa lah. Ini eh, magak. Bahasa saya itu nama gak ya. Maju orang, mati enggak itu. Hidup enggak. Pokoknya hidup lah, bisa buat hidup ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kalau Tuhan menakdirkan saya tidak jalan usaha ini, itu biasanya begini ya. 1 bulan, 2 bulan, kalau macet sih enggak ya. Cuman lakunya tuh kecil banget sehingga semakin lama ketinggalan mode. Karena gini ya, setiap fashion itu kan modenya terus berganti terus. Nah, kalau terlalu lama putarannya, tentu saya biasanya orang-orang itu tentu terus biasanya itu nambah
Modal, untuk apa? Untuk nambah model-model terbaru. Ini biasanya dimulai dari utang tetangga, utang saudara, utang tetangga, dan seterusnya. Dan untuk posisi ini saya berharap ya, yang saya anukan jangan sampai hutang bank, ya, utang bank. Karena begini, beda untuk di kasus yang pertama tadi utang bank nggak masalah karena hasil dia udah ini di posisi terakhirnya kita sebenarnya tahu toh kita itu sebenarnya usaha nggak seberapa jalan. Kita hutang bank itu hanya termotivasi apa ya, hanya angan-angan berharap ya dengan suntikan dana ini maka usaha ini jalan. Padahal bisa jadi sangat bisa jadi nggak jalan. Kalau kita utang tetangga, utang saudara dan utang paling dirasani lah, apa diomongin lah. Kalau Bang, nggak bisa, nggak bisa. Bisa-bisa ya rumah habis ya karena kayak gini-gini. Usaha jelas-jelas gak jalan, kita benar-benarnya ambil utang bank. Dari cerita ini kita tahu ya, ternyata modal itu nggak harus besar. Gitu. Dan ini real ya, maksudnya cerita ini bukan karangan. Kamu akan menemukan banyak contoh orang yang mulai modal kecil itu bisa menjadi besar dan sangat besar. Itu banyak contoh. Itu kalau modalnya. Sekarang kalau tempat kaki lima itu gimana caranya ya? Gini ya, kaki lima itu macam-macam. Ada yang di pinggir jalan, yang kosong, belum ada orang jualan di sana. Kamu cocok tempatin. Atau udah ada banyak orang jualan, udah banyak orang jualan. Cuman, nah itu kan kaki lima juga. Atau di pasar, pasar-pasar tradisional biasanya itu bisa juga kayak gitu. Ini caranya begini. Kamu datang aja, bawa dagangan, bawa meja atau apalah. Cari aja tempat yang kosong. Kamu duduk aja di situ jualan. Kalau diusir, "Mas ini punya tempat saya." Udah pindah di sampingnya aja, nggak usah jauh-jauh. Terus kalau diklaim orang lain misalnya, ya udah pindah aja. Saya jamin nggak bakal lama Anda akan bakal tahu mana tempat yang nggak ada penjualnya dan itu kosong. Kamu bisa nemu. Itu gratis. Kalau nasib kamu muncul, itu yang gratis itu laku 30 juta kayak yang tadi itu loh. Gitu ya. Kalau misalnya gini, apa bisa sih usaha besar, usaha dari mulai modal kayak kecil kayak gitu itu bisa menjadi bisa. Saya kasih ini saya pastikan ini saya pastikan ya. Persamaan orang yang memulai usahanya dari modal kecil dan modal besar. Persamaannya ini. Sama-sama mungkin sukses dan sama-sama mungkin jatuh. Perbedaannya hanya letaknya di sini ya. Karena modal besar itu, karena modal besar maka ketika jalan dia langsung besar. Tapi kalau modal kecil dia merangkak. Tapi bisa nggak jadi besar? Bisa. Bisa banget. Saya pastikan itu. Kamu kira orang-orang Madura yang di pasar-pasar itu yang sekarang tokonya gede-gede itu awalnya nggak ngemper-ngemper itu. Itu dari ngemper-ngemper itu. Nah, kalau perbedaannya itu gini ya, kalau rugi, kalau misalnya untungnya gitu, kalau ruginya gimana? Ruginya gini, kalau yang mulai dari modal besar, begitu nggak jalan, maka yang hilang uang besar. Kalau uang dari yang kecil, maka yang hilang uang kecil. Gitu aja sih bedanya. Kesempatannya sama, kerugiannya kita lebih minim gitu aja. Tapi kan nggak mudah ini Cak ngono. Iyalah, tapi kalau selagi itu masih di dalam otak ya, itu tetap nggak mudah. Coba jalankan, langsung jalankan, praktekkan. Saya pastikan nggak sesulit itu, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.